teman-teman dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian dari tersangka, terdakwa, terpidana, dan juga hak-haknya. Let's go! Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Ia adalah terdakwa. Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili dalam pengadilan. Nah, secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas atau dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Nah, yang kedua, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Yang ketiga, mendapatkan juru bahasa. Yang keempat, tersangka dan terdakwa juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Yang kelima, tersangka dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang keenam, tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Nah, selain hak-hak yang umum tersebut, secara khusus berdasarkan proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka dan terdakwa juga memiliki hak dalam setiap proses hukumnya, baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan. Baik, selanjutnya dalam proses penangkapan, tersangka dan terdakwa berhak untuk yang pertama, tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan. Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkap, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat diperiksa. Yang ketiga, meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Yang keempat, yaitu keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tebusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Yang kelima, yaitu segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang keenam, yaitu meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu 1 hari. Dalam proses penahanan tersangka atau terdakwa, berhak untuk pertama, mendapatkan surat perintah atau penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkaan atau didakwakan, serta tempat ia ditahan. Yang kedua, diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan terdakwa atau tersangka, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tebusan surat perintah penahanan atau lanjutan untuk penetapan hakim. Yang ketiga, menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi si penangguhan, penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Yang keempat, menghubungi penasihat hukum. Dan yang kelima, menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya. Baik, yang keenam ada menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Ketujuh, menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Yang kedelapan, mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga. 9, meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan seperti wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota. Juga 10, meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah. Dalam proses penggeledahan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan penggeledahan dilakukan sesuai hukum. Di antaranya, 1. Dilakukan berdasarkan izin dari surat izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu atau mendesak. 2. Dalam memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh 2 orang saksi jika tersangka atau terdakwa menyetujuinya.
Jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, harus disaksikan kepala desa atau kepala lingkungan dengan 2 orang saksi. 3. Pemilik atau penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah. Nah, pada tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak atas yang pertama, segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan. Yang kedua, untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. Yang ketiga, diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim, mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dan yang terakhir mengajukan kasasi. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berikut ada beberapa hak-hak terpidana. Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka ataupun terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Selain itu, terpidana juga berhak untuk yang pertama, mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, menuntut ganti kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, itu dia penjelasan materi dari kelompok kami tentang tersangka, terdakwa, terpidana, dan hak-haknya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.